Hello, welcome back to Reboot Production. Balik lagi bersama gue, host terkece, terkeren, terasik, terlebay santero dunia ini sepanjang masa. Dan kalian sudah pasti tunggu-tunggu konten yang pasti bikin kangen ya. Karena hostnya yang bikin kangen, enggak sih, maaf ya. Oke, kita udah ada di konten VCS, video call semi. Baiklah, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Ini spesial banget sih, guys. Teman kampus gue, Miss UMN, runner up Miss UMN. Terus atlet basket, mewakili Kalimantan Barat. Cantik, model, pokoknya hits banget deh guys. Udahlah, kalau nggak usah panjang lebar gue ngomongnya, langsung aja kita kita lihat video ini. Oke, kita langsung video call dia. Oke, cus. Halo semua, gue Nadia. Gue sekarang lagi kerja sebagai social media strategis di salah satu startup. Dan sekarang kesibukan gue lagi persiapin buat basket dan kerja, dan ada freelance juga. Dan kedepannya gue mau memaksimalkan potensi gue. Masih nggak tahu pengennya lebih serius di bidang apa. Dan ya pengen bisa tetap main basket terus sih. Oke, jangan lupa nonton video ini di YouTube channel Reboot Production ya. Oke, kali ini kita sudah bersama Nadia Kalista. Yeay. Hai. Nih Nadia. Halo. Atlet basket, terus model ya. Dan sekarang lagi sibuk apa nih, Nat? Kalau sekarang sih lagi sibuk kerja, kebetulan jadi social media strategis di salah satu startup. Lalu freelance juga, freelance bikin konten, sama sibuk buat siapin pertandingan basket sih. Keren, mantep banget. Kerja, tapi manage waktunya keren. Ya susah sih sebenarnya ya bagi waktunya. Iya, benar. Karena ya antara atlet sama konten aja itu agak gimana ya, ditambah lagi kerja gitu kan. Iya. Iya. Nih gue udah nanya lagi sibuk apa aja, padahal belum nanya kabar. Kabar lu gimana? Baik sih. Kebetulan udah 3 bulan di rumah aja. Bener-bener cuma di rumah aja. Kenapa? Berarti work from home ya? Iya, work from home. Bener-bener 3 bulan sih, ampun rasanya tuh, sepi, kosong, gak kayak biasa kalau ke kantor kan ada teman gitu. Ada yang, diajak ngobrol lah, kayak tiba-tiba WFH tuh kayak, aduh ya ampun, bosan banget. Ya benar. Terus, gimana? Ya, begini-begini aja gue. Buat konten, ya kan? Biar se-hits Nadia Kalista. Waduh. By the way, di kantor lu tadi sosial media apa? Strategis. Ya itu ngapain aja sih lu? Kerjaannya ngapain sih? Job desk-nya? Gua sih lebih ke konten ya, bikin konten buat social media startup gua. Terus ngurusin ke digital marketingnya, tapi ya masih yang basic aja. Ngurus konten di LinkedIn, di social media, bikin campaign, terus promosiin misalnya kalau kita ada event apa gitu sih. Nah, dia ini dulunya adalah finalis Miss UMN, bener gak? Iya, udah lama banget, udah tahun 2016. Nah, itu lu kan dulu jadi dan sekaligus juga jadi atlet kan. Nah, itu gimana ngejalanin keduanya itu secara bersamaan? Yang bener tuh pasti jomplang banget ya, satu Miss, satu atlet banget gitu. Iya, bener banget. Ya, gimana ya jalaninnya ya?
buat gue main basket tuh udah hobi gitu kan. Jadi kayak hal yang nggak bisa lepas. Kayak kalau nggak main basket rasanya ada yang kurang gitu. Tapi satu sisi kan gue juga miss, gue harus behave. Sedangkan ada image atlet tuh tomboy yang kayak keras banget, ya bener gak? Jadi ya gue jalaninnya apa ya, kalau misalnya di kampus emang lagi ada event, ya udah bersikap seharusnya gimana miss, gimana kita membawa diri, karena kan anggapannya kita yang jadi image kampus, kita harus memperlihatkan apa yang sebenarnya terlihat oke lah. Jadi kayak oh ini Miss UMN loh, ini ambasadornya. Jadi kita harus mewakilkan UMN gitu. Terus ya kalau basket ya udah, karena emang ada permainan yang kontak fisik ya kita berlakulah sebaiknya. Nggak mungkin kan kalau di lapangan juga tetap cewek banget gitu sih. Mantap banget guys. By the way, lu dari umur berapa sih? Gue dari SMP kelas 1 mainnya kalau nggak salah deh. Iya, SMP kelas 1. Wow. Udah lumayan lama sih, kalau dihitung berarti udah 6, 10, 11 lah, 11-an tahun ya berarti lah kalau nggak salah. Iya, kurang lebih lah ya. Ya, SMP 1, SMP 2 gitu lah, 10 tahunan lah. Mantap. Terus lu tahu basket, maksudnya suka basket itu dari ngelihat, kalau nggak salah bokap lu ini ya coach ya, atau pemain basket juga ya? Iya bener. Nah itu lu melihat bokap lu sendiri atau lu ada kayak role model lain gitu atau kayak idola lain gitu? Gimana? Kebetulan dulu gue sering banget ikut bokap gue ke lapangan ngelatih, terus kayaknya asik deh. Jadi bukan paksaan, bukan suruhan, tapi emang kemauan sendiri sih. Gitu. Jadi kayak lebih tertarik kayaknya kalau main basket tuh ya seru aja sebenarnya. Itu kan permainan tim ya, kayak 5-5, kita dapat teman baru. Kalau misalnya lawan-lawanan dapat teman baru lagi. Jadi yang lebih ke kerjasama. Banyak sih value yang didapetin dari main basket. Iya. Gitu sih. Posisi lu apa tuh di tim? Dulu gue playmaker, terus kuliah pindah shooting guard. Oh, mantap. Iya. Dan Nadia juga salah satu atlet. Lu lagi sekarang ini lagi mempersiapkan ini ya, PON ya? Iya, PON 2020. Harusnya tahun ini sih, nggak tahu deh jadi apa enggak. Iya. Masa main basket kan nggak lucu. Iya, pakai masker lagi, nggak mungkin kan. Main basket social distancing gimana? Nggak boleh jagain. Nggak boleh jaga, udah lewat-lewat gitu kan. Iya sih sebenarnya. Ya pokoknya harusnya tuh tahun ini, karena pertandingannya tuh tahun lalu, 2019 bulan Agustus. Berarti kalau dihitung sampai Agustus tahun ini kan udah setahun lebih kan persiapannya. Iya. Tapi sayang sekali karena corona datang, nggak tahu diundur sampai kapan. Harusnya kalau nggak Oktober, mungkin September. Tapi kalau nggak lihat kondisi kayak gini, masih mungkin nggak tahu kapan ya. Atau akhirnya tuh diundur sampai 2021 juga masih nggak tahu. Iya benar sih. Karena kondisi kita nggak pernah tahu nih datang seperti ini kan. Siapa sih yang nyangka tiba-tiba kayak di rumah 3 bulan, kayak ya dulu mah keluar tiap hari nggak masalah, sekarang keluar jadi masalah kan. Benar banget. Dan keluar sekarang harus ada starter pack yang baru, pakai masker, pakai face shield, harus bawa hand sanitizer gitu. Tapi gue percaya sih, jadi habis ini pasti semua orang tuh akan lebih put on lebih memperhatikan hygiene, lebih kayak peka lah. Kalau dulu kan orang bersin mungkin nggak ada yang nutup mulut atau kayak udah haci aja gitu. Ya kan, pasti kayak cuci tangan lebih rajin, pakai masker, yang sebenarnya udah harusnya dijalanin dari dulu gitu. Ya, benar banget. Oke. Nih, sebelum lu waktu kuliah kan itu ada magang kan. Nah, kalau nggak salah tuh lu magang di Asian Games ya? Iya, benar sekali, di Asian Games. Dan kebetulan tempat yang gue dapat itu cabang olahraganya basket, jadi menyenangkan.
Bisa ceritain nggak tuh ke teman-teman? Jadi tahun 2018 kebetulan karena gue dan Sam kuliahnya di UMN. Nah, Ah, UMN tuh salah satu kampus yang terpilih jadi kerjasama sama Asian Games. Tapi bukan langsung Asian Games-nya, tapi tuh lebih ke stasiun televisinya. Lebih ke medianya. Jadi namanya IGBS. hmm. International Games Broadcasting S-nya apa ya? Gue juga. Support kayaknya atau apa deh. Terus ya pokoknya Hmm. kita kerjasama sama medianya. Nah, UMN tuh membolehkan selama 3 minggu itu dihitung sebagai magang. Padahal kayak orang lain mah magangnya 3 bulan ya. Kita 3 minggu aja cukup. Terus ya udah ikut daftar, kepilih, ikut interviewnya langsung diwawancara sama bulenya yang emang dari sananya, terus masuk dan kebetulan ditanya juga pengen cabang olahraga apa dan nggak nyangka sih masuknya ke basket, emang yang kita enjoy sama olahraganya, kita tahu, terus ya seneng aja sih bisa ada di sana. Kalau orang biasa masuk beli tiket, mau nonton dari TV, tapi kita bisa nonton langsung gitu, kayak enak aja feel-nya. Dan ini kan mungkin berapa puluh tahun lagi sih bakal diadain di Indonesia kan, Asian Games. Benar banget. Suatu pengalaman yang sangat kayak apa ya, susah gitu bakal didapetin. Ini pengalaman gimana ya? Ya Once in a beruntung lah. lifetime lah. Iya Once in a benar-benar. lifetime banget sih. Kayak siapa sih nyangka kayak bisa di Asian Games, terus cabang olahraga basket, pas banget deh. Iya. Kayak Benar. menyenangkan gitu. Betul tuh. Tapi tetap konsen tugas kan. Konsen Iya, tugas tapi ternyata tuh kita nggak di dalam lapangan gitu, magangnya nggak maksudnya nggak di dalam lapangan yang kita ikut liatin mereka nonton. Tugas kita tuh ternyata di luar gitu loh. Kayak ada tempat medianya gitu. Kalau media kan biasa ada tempat operate gitu kan, terganti layar lah, pindah kamera satu, pindah kamera berapa. Nah, kita tuh di belakang sananya, jadi nggak nonton langsung juga, kecuali udah free time, udah selesai kerja baru bisa nonton. Iya. Benar, tapi mantap lah. Salah satu pengalaman yang sangat mungkin nggak bisa dilupain. Yes, oke. Balik lagi nih ke basket. Lu ada gak sih idola yang benar-benar kayak lu suka banget gitu? Siapa sih? Kalau ditanya suka banget sih, gimana ya? Gue tuh bukan tipe yang nonton NBA, gue nggak nonton WNBA, gue nggak nonton IBL, jadi gue nggak terlalu ikutin. Tapi kalau ditanya, mungkin gue bisa bilang Jeremy Lin. Tahu Jeremy Lin nggak? Ya. Iya. Gue aja nggak tahu sekarang dia main di mana. Random banget cuma itu nomor kenapa? Iya, kalau nggak salah terakhir. Nggak tahu. Pokoknya dia udah pindah tim, gue udah nggak tahu dia di mana. Iya. Gue juga nggak ngikutin sih. Iya, gue nggak ikutin banget. Cuma emang gue seneng aja main basket. Dan ya, nomor punggung Jeremy Lin yang gue pakai buat nomor jersey di kampus. 17 kan. Gitu. Mantap. Berarti nomor 17 itu murni dari Jeremy Lin. Iya, awalnya kan gue nomor 7 nih dari dulu. Dari SMP, SMA nomor 7. Nah, masuk kuliah ada yang ambil nomor 7. Terus gue bingung kan. Aduh, gue pakai nomor berapa yang ada 77 juga, ya udah pas banget, gue suka banget sama Jeremy Lin, ya udah ambil 17. Gitu. Kalian deh. Iya. Nah, persiapan lo ini sekarang sampai mana sih? Kayak ponnya kan mungkin kayak diundur kan. Nah, lo udah sejauh apa gitu sekarang persiapan lo? Apakah latihan setiap atau gimana? Kalau untuk latihan sendiri sayang banget ya, kayak di kondisi kayak gini kita nggak bisa keluar, nggak bisa main basket ke lapangan ya kan, kayak itu kan bener-bener kontak fisik banget. Nah, jadi pelatih gue tuh saranin untuk wake up di rumah. Ntar tiap minggu berapa kali sekali dia kirimin materinya, materi latihannya. Ntar kita videoin, terus kita kirim ke dia sebagai bukti kayak ini gue latihan gitu. Tapi ya ada untungnya juga sih, kayak dengan ada program latihan itu, kita di rumah juga latihan sendiri, olahraga kan sekalian.
Kalau enggak mungkin kayak jadi mikir ya, latihan nggak ya, olahraga nggak ya, gitu. Iya. Ya untung sih ada program latihannya juga. Berarti sejauh ini masih dipantau lah ya, Masih, maksudnya masih. masih. Iya, oke. Masih Keren. dipantau banget. Nah, kan sekarang ini juga lagi kayak masa-masa pandemi, kayak mager di rumah aja. Terus apa sih yang memotivasi lu untuk lu bisa kayak semangat latihan, ataukah emang motivasi dari tim, atau emang lu kayak punya cara khusus untuk memotivasi diri lu untuk kayak, kan biasanya kayak kalau di rumah kayak mager gitu kan, mager latihan. Nah, gimana sih cara lu untuk nggak mager gitu? Atau emang lu nggak mager? Pertama sih gue emang suka banget olahraga, maksudnya kayak apa ya, kalau lu udah biasa di lapangan, udah biasa latihan tuh pasti at least ya seminggu sekali lu tuh pasti keringetan gitu, kayak rasanya kalau nggak olahraga tuh ada yang kurang. Nah tapi sebenarnya kalau untuk latihan ini gue tuh lebih ke tanggung jawab gue sih. Jadi kan sebelumnya gue ikut prapon nih, prapon tuh dari berapa ya, 12-an tim di satu Indonesia kita ikut prapon. Nah cuma 7 tim yang lolos ke PON. Dan ini pertama kalinya buat tim Putri Kalbar lolos ke PON dari dulu sampai sekarang. Dan maksud gue ini satu privilege, satu kayak opportunity banget lah. Kayak sayang banget nggak sih kalau nggak dimanfaatin dengan baik. Jadi ya salah satu bentuk tanggung jawab. Dan ya gue juga mau lah ngelakuin yang terbaik buat di PON ntar. Jadi ya apa ya, sebenarnya enjoy aja sih. Sebenarnya kadang ada aja sih males-malesnya kayak lagi nggak pengen olahraga, tapi sebenarnya ada PR, gue harus ngelakuin ini. Tapi ya balik lagi kayak, gimana lu mempertanggungjawabkan apa yang udah lu kerjakan, kayak apa yang lu udah bawa ke depannya, ntar kalau misalnya udah tanding, malah nyesel kalau nggak disiapin dengan baik. Kayak harusnya gue latihannya dari dulu ya, harusnya gue siapin ya. Dan ya kebetulan ke Papua, siapa yang nggak mau gitu loh, once in a lifetime, udah PON ke Papua, ya kurang apa lagi. Sebenarnya ini cuma ngelakuin apa yang lu suka, latihan gitu. Iya kan? Benar. Gimana ya, namanya udah hobi ya kan. Jadinya kayak kalau kita pasti bakal ada kesenangan sendiri lah ya. Bener. Iya. Enjoy sih jalaninnya. Ya benar banget. Apalagi sekarang tuh hobi banyak banget yang udah bisa dijadiin ladang pekerjaan kan. Jadi kayak enak banget sih kerja hobi kita sendiri gitu. Ya, jadi kayak nggak berasa beban banget lah. Iya. Nah, gua nih agak kepo nih sebenarnya soal Miss UMN ya kan. Lu apa yang membuat lu kayak tiba-tiba daftar gitu? Kayak awalnya kan lu emang fokusnya di atlet kan, kayak menjadi atlet gitu kan. Nah, tiba-tiba kayak ini kan salah satu hal yang kayak hampir bertolak belakang. Apa yang membuat daftar gitu? Apakah dorongan dari teman atau apa? Pertama, lu kayaknya udah orang kesekian yang nanyain kenapa lu atlet basket, lu daftar Miss UMN deh. Jadi sebenarnya tujuan utama gue ikut Miss UMN adalah beasiswa, titik gitu. Oh, baik. Kayak, gue mau beasiswanya, kan lumayan banget ya sih, potong uang kuliah. Potong uang kuliah kan, kayak maksudnya ada uang gedung, terus uang per SKS, mahal banget. Gue kayak mikirin, coba aja lah ya. Mungkin ya salah satu ajang buat lebih explore diri juga sih. Ajang ini tuh explore diri parah banget. Jadi lu benar-benar jadi kayak, kayak gini. Cara kayak gini tuh gini. Jadi ya udah all in semuanya. Udah lu belajar, lu dapat pengalaman, lu dapat beasiswa lagi. Kayak kurang apa gitu. Banget. Belajar hal baru. Iya. Belajar hal baru dan dapetin sesuatu ya. Kayak tujuan tersendiri gitu kan. Iya. Mungkin dari apa ya, dari yang sebelumnya cuma atlet, terus lu harus belajar gimana lu membawa diri, gimana lu catwalk, gimana lu presentasi, waktu ketemu sama rektor atau ambasador dari kampus lain, belajar banyak banget sih. Baik. Oke, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih.
Oke. Oke, momen yang paling nggak pernah dilupain selama berkarir menjadi atlet basket tuh apa? Nah, ada nggak kayak mungkin lo uh, pernah cedera atau gimana gitu? Boleh ceritain nggak? Hmm, kalau ditanya momen paling diinget atau menyenangkan sekali buat gue yang sampai gue inget terus, menurut gue semua perjalanan karir basket gue tuh menyenangkan sih, walaupun mungkin gue nggak yang pro banget, tapi ya gue emang menyenangi hal itu gitu. Semua perlombaan, semua pertandingan, semua ups and downs, kalah menang, latihan nangis-nangis yang susah banget, yang capek banget itu ya semua tuh ya udah jadi satu bagian gitu. Tapi yang mungkin paling menyedihkan itu yang gue inget adalah waktu gue cedera. Gue ACL-nya atau apa ya bilangnya, ACL atau MCL ya, meniskus deh. Meniskus gue robek, ligamennya robek gitu. Nah, itu tahun pertama waktu gue kuliah. Jadi pas semester 1, kan ada 5 tuh, tau nggak liga mahasiswa? Iya, tahu. Nah, itu tuh gue pengen banget kan main di liga mahasiswa. Dan ya kebetulan tuh tim di kampus Lions ini tuh berlima, kita tuh udah kayak pas gitu loh orang-orangnya. Yeah. Kayak ya udah ada play, ada shooter, ada yang main 3, 4, 5 tuh udah pas. Dan gue satu-satunya yang cedera, itu gue nangis banget karena pas konsultasi ternyata harus break 6 bulan. Jadi gue nggak bisa latihan basket, dan kenanya tuh gara-gara sparring. Kayak ya bukan ajang bergengsi lah, orang cuma sparring doang gitu. Yeah. Lalu ya udah akhirnya tahun pertama gue nggak ikut, dan tahun-tahun berikutnya udah nggak pernah ikut lagi tuh kampus. Jadi gue nggak pernah ngerasain ikut 5 tuh apanya, rasanya tuh gimana gitu. Pengen banget. Sampai sekarang ya gue sayang banget sih melewatkan kesempatan itu. Kayak yang ada di pikiran gue ya itu dia, kayak coba waktu itu gue nggak cedera, coba waktu itu gue nggak asal-asal lah latihannya segala macem, mungkin gue masih bisa ikut main sama teman-teman gue. Nah makanya kenapa sekarang gue pikir ya gue harus persiapin baik-baiknya, apapun outcome-nya nanti buat di PON, ya gue nggak akan menyesali karena gue tahu gue mempersiapkan dengan baik sih gitu. Oke, mantap. Keren. Pengalaman yang sangat menarik dan kayak membuat gimana ya? Jadi kayak apa namanya, narsum gue tuh kebanyakan emang kayak jadiin hobinya sebagai di satu sisi ada pekerjaan, ada yang kayak ya menghasilkan lah dari hobinya gitu. Banyak banget yang sharing tentang hobi itu sih. Jadi ini salah satu masukan lagi, salah satu apa namanya input lagi buat teman-teman yang nonton gitu. Kalau hobi tuh sekarang bisa dijadikan apa ya? Kalau kita apa namanya, kita tekunin, enjoy, itu tuh bisa iya benar. Jadi sesuatu lah. Susah banget gue ngomong. By the way nih, mungkin teman-teman yang nonton nih pada kepo nih. Karena setiap narsum gue tanyain. Status Nadia nih sekarang gimana nih statusnya? Saya single. Oh. Untuk kalian nonton kira-kira yang mungkin ini ada gimana ya? Apa sih yang nggak terkesan? Iya. Apa sih, gue jadi susah ngomong ya? Jadi susah ngomong. Intinya kalian kalau kepo tentang Nadia, nanti kita taruh Instagramnya di bawah sini, oke? Okay? Boleh kalau bisa perkenalannya jangan boring ya. Kalau boring langsung di delete gitu. Enggak nih, bercanda. Oke, jangan lupa dan juga kalau kalian mau endorse langsung nih, endorse. Boleh. Oke, kita langsung masuk ke segmen kedua. Segmen kedua adalah jawab buruan. Nah, di segmen ini nanti lo bakal dikasih pilihan dan dikasih pertanyaan, dan lo harus jawab dengan cepat. Dan kita ada kurang lebih 5 pertanyaan. Nah, mungkin nanti ini gue berasa ikut Q&A di Miss UMN ya, cuma ada 30 detik buat mikir jawaban panjang lebar. Ini 5 detik. Untung gue udah terlatih duluan nih. Iya, bagus. Kalau ini nggak ada waktunya sih, cuman secepat mungkin lah menjawab. Oke. Gue siap. Udah siap? Siap.
Kita langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama, jawab buruan. Jadi model atau jadi atlet? Atlet. Kalau kamu bisa pilih, kamu ingin bermain basket bersama Teman kuliah. Oke. Pertandingan basket yang paling berkesan? Prapon. Oke. Milih basket atau karir sekarang? Karir sekarang. Yang kelima, ikut Liga Mahasiswa atau menang Miss Women? Menang, tapi gue kalah. Gimana nih jawabnya? Ya udah, apa pilihan? Ikut Liga Mahasiswa aja, semua kayak maksudnya ya udahlah, gue nggak usah menang, udah nggak apa-apa. Oke. Yang terakhir. Okay. Lion atau Putri Kalbar? Aduh, ini nggak bisa dijawab. Dua-duanya bisa nggak? Ini dua-duanya bisa nggak? Nggak bisa dipilih. Ya, gimana ya? Di hidup kan harus ada pilihan gitu kan. Aduh, susah banget jawabnya. Apa ya? Putri, nggak juga sih. Lions mungkin ya, Lions. Akhirnya bisa. Parah lu, ntar dilihat sama anak Kalbar lainnya lo. Gak apa-apa kan, ini cuma singkat dan juga no hard feeling. Oke, kita langsung aja ya di pertanyaan pertama. Kita pengen tahu nih alasannya nih. Tadi kan jadi model atau jadi atlet. Nah itu menjawab jadi atlet. Kenapa tuh? Jadi atlet karena gue udah ngejalanin dari lama sih. Kayak it's in the blood, udah nggak bisa dipisahin lagi rasanya. Jadi kayak kalau lu nggak main ya ada yang kurang gitu. Ya, tapi kalau model kan ya bukan model banget sih, cuma mungkin seneng aja kali. Bukan yang sesuatu yang kayak aduh kalau ini kayaknya harus banget dijalanin sih, enggak. Cuma kalau jadi atlet ya itu udah jadi bagian dari gue gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau kamu bisa pilih, kamu ingin bermain basket bersama teman kuliah. Ya. Kenapa tuh? Ada alasan tersendiri gak? Teman-temannya menyenangkan, timnya menyenangkan, walaupun kadang lapangan di kampus gak terlalu menyenangkan, bener gak? Iya benar. Iya, apa ya, pengen lagi aja sih balik ke waktu kuliah, tanding lagi, lebih banyak lagi mungkin, di kesempatan lain, bisa ikut pertandingan yang lebih banyak, bisa apa, dulu kan kita kan banyak kegiatan kampus ya, jadi sering rapat lah, sering ada event lah, jadi waktu malamnya tuh sebenarnya kepotong juga, nggak bisa sering-sering latihan. Mungkin ada tuh satu semester yang benar-benar sibuk banget, yang rapat terus tiap hari. Jadi kayak ya sayang aja sih waktunya sebenarnya, cuma tim itu tuh menyenangkan dan teman-temannya juga asik banget sih, ngerasa aja kompak gitu main sama mereka. Oke. Nah, lu masih ini nggak sih, masih latihan sama, masih sering ketemu nggak sih, masih sering latihan bareng nggak? Kalau latihan bareng sih udah jarang ya, karena kan gue udah nggak di Serpong lagi, terus udah pada pencari gue udah pada graduation kan. Ya, tapi kalau ketemu ntar kadang ya kita catch up, kita ketemu ngobrol, ya masih deket sih, masih deket. Yang akhirnya jadi inner circle sendiri gitu. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertandingan yang paling berkesan, Prapon. Kenapa tuh berkesannya tuh? Jadi itu Prapon ini kalau 3x3 mainnya kan waktunya kan bentar banget ya, maksimal kayak cuma 12 menit. 5 menit apa berapa menit deh satu quarter dibandingin sama 5-on-5 kan waktunya satu quarter 10 menit. Jadi kayak 3x3 itu lebih dikit lagi waktunya dan cuma 2 quarter doang. Dan ada point game-nya 21 kalau nggak salah. Nah, kita tuh
dari 12 tim ini tuh kalau udah nggak lewat ya udah by pool kan, udah lewat naik ke tahap selanjutnya semifinal, tapi disilang-silangin. Jadi itu bener-bener yang deg-degan banget lah. Udah 6 tim yang kepilih, nah kita tuh game terakhir lawan Jawa Timur. Itu benar-benar sampai overtime mainnya. Jadi pas udah masuk, udah gol, kita unggul, itu udah skor terakhirnya overtime itu. Wow. Jadi itu gila banget sih, kayak nggak nyangka, bener-bener rasanya momen itu tuh ajaib banget. Siapa nyangka sih kayak udah layup terakhir, waktunya udah mau habis, kita lolos PON. Wah itu badai banget sih, rasanya tuh nggak bisa dijelasin gitu senengnya. Benar-benar. Emang sih Shock banget, bener-bener shock banget. Iya. Momen-momen yang paling nggak bisa dilupain tuh saat emang kayak menang tipis gitu-gitu kan. Iya. Mungkin kayak ya udahlah hal biasa gitu. Jadi tuh tanding 3x3 ini tuh nggak kayak pertandingan basket lainnya. Jadi kalau tanding basket biasanya kan 1 minggu nih atau 5 hari. Ntar hari ini main, besok nggak main. Besok main lagi, main gitu. Tapi kalau tanding 3x3 ini cuma 2 hari. Sehari lu bisa main 3 kali. Dan capeknya itu capek banget. Karena kan lapangannya kecil kan. Jadi mau nggak mau tuh lu harus larinya cepet mainnya. Nggak ada 3 second lah, nggak ada inilah, pokoknya ya kontak fisiknya tuh yang benar-benar kontak banget gitu. Jadi aduh gila, udah hari kedua, udah jam terakhir kita main tuh mulai dari jam 12 siang. Game terakhir tuh jam 8 malam, lu bayangin nunggunya, udah harus nunggu, tanding, nunggu, panas dingin sampai terakhir tuh udah yang capek banget gitu. Tapi ya finally it's worth the time gitu sih. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan keempat nih. Lu tadi basket atau karir sekarang? Lu milih karir sekarang. Nah, itu kenapa tuh? Karena emang karir sekarang udah benar-benar yang lu pengenin sebelumnya atau gimana? Kalau karir kan lebih ke apa ya namanya ya? Ya, it's a long term apa sih? Ya long term plan. Kalau basket ya udah jadiin hobi aja. Toh kita tahu kayak basket won't get you anywhere kecuali kalau gue emang pemain pro, emang gue yang masuk tim, emang yang gue udah serius di sana. Tapi kan sekarang kan gue ada hal lain yang gue kerjain. Jadi ya gue lebih memilih karir sekarang dibandingkan basket ya. Basket tetap pilihan gue, cuma itu jadi yang pilihan buat sebagai hobi, emang hal yang gue sukain aja sih. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada tawaran untuk masuk ke klub gitu kan, itu gimana tuh? Lu bakal... Nggak sih. Udah too old. Bisa. Iya dong, kayak maksudnya kalau dibandingin sama yang lain kan, pemain basket kan tiap tahun pasti ada yang baru terus kan. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa catch up sama yang lain, ya kita yang akan ketinggalan gitu. Kalau ini kan ya ruangnya selalu terbuka. Sama aja sih sebenarnya, cuma ruangnya selalu terbuka dan semua orang ya tetap bisa belajar. Jadi ya tetap gue pilih karir sih. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Tadi milih main di Liga Mahasiswa atau menang Miss UMN. Ini lu jawab main di Liga Mahasiswa. Kenapa nggak mau menang? Ya gue juara 2 sih. Nggak deh. Berat tanggung jawabnya. Apa ya, sebenarnya tuh kalau ikut Miss UMN tuh lu pakai sash, tahu sash lempang itu? Ya. Pakai gak pakai tuh sebenarnya tanggung jawabnya tetap berat. Cuma kalau misalnya lu juara, lu tetap tambahan mahkota kan, ada crown-nya. Ya lebih berat aja sih, apalagi kayak gue cukup petakilan buat menjaga sifat gue. Bisa jadi, aja. Iya, tapi kan maksudnya kalau Miss UMN gue udah tahu nih, gimana sih caranya, udah pernah ngelewatin juga latihannya, gue udah pernah jadian dari Miss UMN, tapi gue nggak pernah ngerasain main di Liga Mahasiswa kan. Iya sih, benar banget. Ya gitu deh pilihan gue. Lu ada kepikiran ini nggak sih, kayak kepikiran untuk ditawarin atau mungkin kayak mau nyoba ke ajang Miss Pro atau apa gitu?
Ada kepikiran nggak? Pernah? Ada sih, pernah kepikiran pengen. Ya siapa sih yang nggak mau? Iya, iya. Udah tahu, udah pernah ngelewatin ya mungkin ya kurang lebih lah latihannya segala macem. Cuma kayaknya dengan tinggi gue yang agak pendek ini, biasa kan bis kan kakinya jenjang, semua tinggi-tinggi, iya kan? Jadi setahu gue tuh tingginya tuh ada minimal berapa dan pakai hak tinggi tuh jadi berapa. Jadi diukurnya waktu lu nggak pakai hak apa segala macam, benar-benar yang ada standarnya sih. Cuma ya let's see lah, kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba ada di sana, kita juga nggak tahu. Kita doakan ya yang terbaik. Nggak tahu deh. Paling krusial nih terakhir. Memecah pertemanan mungkin. Enggak ya. Apa ini? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman Putri Kalbar. Sorry guys. Oke. Enggak deh. Ya, kenapa ada alasan tersendiri gak sih? Ini nggak memojokkan ya, tapi kayak ada alasan tersendiri nggak memilih Lion gitu? Atau memang karena udah lama nggak main bareng, akhirnya kayak kangen atau gimana? Gue lebih milih Lions karena apa ya? Berasa sih kayak yang kita nggak kenal semuanya, terus ya karena kampus kita, karena Lions kita jadi temenan gitu. Terus kita bisa bela nama kampus bareng yang dulunya kayak mungkin satu dari daerah mana, satu dari daerah mana, satu yang dulu mainnya di klub mana, terus kita jadi satu gitu. Berasa aja sih kayak komunikasinya jalan, mainnya seneng, kayak enjoy aja, dapet tektokannya tuh enak gitu mainnya. Jadi ya menyenangkan sih menurut gua. Oke, mantap. Oke, sekarang ini bukan bermaksud untuk memojokkan satu pihak ya, tapi ya. Iya. Kayak ya lebih pilihan ya, open question. Fun aja buat fun. Oke. Oke, kita udah di penghujung acara di segmen terakhir, yaitu pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin kayak mereka punya dua keahlian yang saling bertolak belakang nih sama kayak lo. Nah, lo ada pesan khusus gak sih buat mereka? Kalau buat gue sendiri sih, selama lu punya kesempatan buat coba apa yang lu bisa dan apa yang lu pengen tahu, cobalah sebelum waktu lu lewat dan lu nggak bisa tahu rasanya apa sih. Jadi miss dan main basket tuh dua hal yang bertolak belakang, tapi selama lu bisa cobain itu, lu nggak akan nyesal sih ke depannya dan lu akan melewati itu dengan ya berat sih, nggak bohong, itu berat banget rasanya, kayak waktu lu yang di lapangan tomboy banget, yang keras banget, tapi lu harus bersikap elegan, lu harus jaga diri, jaga sikap, yang kelihatan anggun banget dijadiin jadi satu tuh rasanya tuh gimana. Di sana gue belajar banget kayak gimana cara lu menempatkan diri dengan baik sih. Ya sama aja kan, kayak ya lu mau dilihat apa sama publik, gimana publik melihat lu gitu. Betul banget. Oke. Terima kasih buat Nadia Kalista. Nah, teman-teman, kita kan kan udah nanya nih, kita udah ngulik abis tentang Nadia dari kuliah, dari karir, magang, dan atlet, maksudnya atlet basket. Nah, kalau teman-teman punya saran yang menarik, boleh nanti komen di bawah, biar nanti kita mungkin ini bukan perjumpaan yang pertama dan terakhir ya. Mungkin nanti ada episode selanjutnya. Oke. Kita bakal kulik-kulik lagi soal Nadia. Oke, sekali lagi thank you Nat, udah mampir dan udah berbagi cerita. Sampai berjumpa lagi. Thank you udah invite gue juga. Thank you. Ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya yang akan datang bersama Nadia Kalista. Oke. Dadah. Oke lah, baik. Kita sudah selesai video call bersama Nadia Kalista. Gue sampai speechless banget karena berbakat sekali, ceritanya keren banget dan cantik banget kan guys. Oke lah, kalau kalian suka video ini langsung aja like,
Dan jangan lupa komen yang tadi gue bilang kalau kita harus ngapain setelah ini gitu kan. Kita harus undang siapa, apakah kita harus undang Nadia Kalista kembali, dan komen apa yang harus kita bahas. Kemudian share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang nonton, makin banyak video yang kita ciptakan, makin semangat kita nyiptainnya. Dan juga yang paling penting subscribe, karena subscribe itu gratis, nyalain loncengnya. Dan juga ada kabar baik untuk kalian, kita akan umumin nanti di sosial media kita. Jadi jangan lupa follow IG kita yang nanti gue letakin di sini, Ribut Production. Kita akan ada giveaway, oke? Untuk informasi selanjutnya nanti pokoknya kalian kepoin aja Instagram kita, pantengin terus, nanti bakal ada informasi setelah ini, oke? Nantikan giveaway-nya, oke? Ya udah, gua Semi, salam VCS.